Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khusus saudara yang membutuhkan cara mengedit, membuat settingan khusus di Zoom supaya maksimal, ada beberapa cara yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, kita masuk dulu ke settingan, setting video dan setting audio. Yang pertama, setting video seperti ini. Bapak Ibu lihat ada video, silakan klik video setting. Lalu perhatikan ada pilihan mirror, itu bisa kasih terbalik atau tidak. Nah, yang penting ini, ada orang yang tidak nyaman ketika menampilkan muka misalnya supaya kelihatan lebih mulus dan seterusnya itu. Biasa kalau dimatikan, nah ini saya punya jenggot-jenggot tipis dan kumis tuh muncul, tapi ketika saya bikin supaya kulit saya sedikit lebih bagus, misalnya saya akan tarik dia akan jadi baby skin tuh, jadi putih, jadi keren saya. Aslinya nggak seperti ini. Contoh, lalu terlalu gelap, gimana saya harus bikin terang? Bapak Ibu klik di sini. Ini bisa diatur manual. Kalau Bapak Ibu kasih kecil begini kurang bercahaya. Kalau saya sudah pakai bantuan lampu, Bapak Ibu bisa kasih sangat terang. Itu berpengaruh sekali. Oke, lalu sekarang bagaimana saya set untuk audio? Penting sekali juga untuk setting audio. Yang pertama yang Bapak Ibu lakukan, ke bagian mic ini, klik kemudian audio setting. Di audio setting ini Bapak Ibu ada untuk mencoba menghilangkan suara latar belakang, motor dan sebagainya. Bisa pakai auto, tapi tidak maksimal. Saya sarankan kalau terlalu ribut latar belakang Bapak Ibu klik yang high, yang benar-benar sangat tinggi untuk dia keluarkan. Bunyi anjing menggonggong pun tidak akan kedengaran. Tetapi ketika pertama kali Bapak Ibu klik high ini, dia akan suruh download, tapi cuma satu kali download aja, yes aja, tapi setelah itu akan bisa medium dan sebagainya. Itu mempengaruhi untuk suara supaya terdengar tidak terlalu, latar belakangnya tidak terlalu ribut, termasuk suara motor. Lalu yang berikut, khusus untuk suara juga, Bapak Ibu bisa memunculkan original sound. Artinya, Bapak Ibu akan menampilkan suara yang lebih, HD dan lebih maksimal. Dengan catatan, paling tidak Bapak Ibu harus memiliki jaringan internet yang lebih stabil. Ini dia, audio setting lagi. Kemudian Bapak Ibu klik show meeting option to enable original sound. Silakan diklik. Lalu Bapak Ibu bisa mengatur menjadi stereo suaranya. Baru silakan cancel echo-nya. Baru bikin high untuk music. Mengapa ini penting? Mengapa ini begitu penting? Ketika Bapak Ibu share screen yang berhubungan dengan dalam PowerPoint itu ada video, maka status videonya tak akan jadi maksimal, terutama pada bagian suaranya. Ketika menggunakan stereo, dia akan muncul baik filmnya yang muncul di video ataupun melalui PowerPoint memutar video misalnya. Itu tentang audio. Kembali ke video Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi, apabila Bapak Ibu perlu make up diri, Bapak Ibu perlu mengklik background filter. Di background filter ini, lalu Bapak Ibu pilih khususnya studio effect. Ini ada di bawah, studio effect. Nah, Bapak Ibu bisa pasang tanpa mama misalnya pilih yang merah banget, ini bisa dipilih sampai ke sini. Ini seakan saya lagi berlipstick, tapi jangan terlalu menor juga, dikurangi dikit misalnya. Itu juga bagus. Kalau Bapak Ibu ingin punya ibu-ibu terutama yang mau atur alisnya, kalau alisnya supaya lebih baik, misalnya itu bisa ditambah di sini. Karena alisnya saya sudah tebal, jadi sudah nggak berpengaruh. Tuh lihat alisnya udah berubah coklat. Itu akan bagi yang tipis alisnya. Tetapi kalau barangkali ingin supaya Bapak ingin sedikit ada kumisnya misalnya, bisa. Ini juga bisa dipakai dan bisa menjadi lebih maksimal. Penting sekali memang untuk mengatur segala sesuatu supaya terlihat lebih nyaman dan lebih baik. Saya hilangkan dulu. Oke, itu yang beberapa hal yang penting untuk menggunakan Zoom. Penggunaan Zoom itu bagaimana? Nah, sekarang
Bagaimana kalau kemudian saya mau share PowerPoint? Saya mau share PowerPoint, apa yang harus saya buat? Ketika saya harus share PowerPoint, di sini saya sudah keluarkan pelayanan ini, sudah masuk, sudah ada filenya. Sekarang bagaimana ketika saya mau share? Ketika saya mau share, yang harus saya buat ada dua pilihan. Yang pertama, Bapak Ibu, seperti biasa. Jangan lupa, sekali lagi, jangan lupa sejak awal Bapak Ibu sudah klik share sound, lalu optimize video clip. Mengapa? Sebab bisa jadi di PowerPoint itu mengandung video kan, jadi kita maksimalkan. Lagi-lagi Bapak Ibu harus memiliki internet yang lagi-lagi harus memiliki internet yang cukup statis, ya yang stabil. Kalau tidak stabil agak kesulitan. Jadi klik dulu ini, klik, lalu kita mulai. Ini seperti biasa. Baru kemudian kita klik slide show-nya. Ini share yang seperti biasa dan orang pada umumnya sudah mengerti. Tapi ada share yang kedua juga yang lebih menarik. Share yang kedua itu misalnya Bapak Ibu share screen, tetap diklik yang ini, baru pilih advance. Pilih advance, lalu pilih PowerPoint virtual background. Share. Pilih ini dia, pelayanan firman media jarak jauh. Open. Dia akan tershare. Nah, menariknya Bapak Ibu, kalau kita punya muka tenggelam misalnya, kita bisa munculkan di sini. Kita bisa pindahin juga kemana, supaya tidak mengganggu tulisannya. Karena banyak orang kemudian agak kesulitan di mana ya supaya posisinya, bisa aja dipindah. Di bagian mana yang tidak ada tulisan, pindah lagi. Itu juga menarik untuk share. Itu. Lalu bagaimana ketika saya mau menggunakan Vmix misalnya? Ketika saya menggunakan Vmix, Bapak Ibu, tujuan dari Vmix sebenarnya menolong orang supaya ketika presentasi khotbah menggunakan PowerPoint, dia tidak perlu lagi share screen. Dia nggak perlu lagi share screen. Contoh misalnya Bapak Ibu, saya akan contohkan bagaimana melakukannya atau membuat. Pertama, Bapak Ibu menuju ke Vmix-nya. Saya sudah siapkan, ini ada Vmix. Silakan dibuka. Lalu Bapak Ibu add. Di sini ada add, klik add saja. Lalu Bapak Ibu pilih, saya mau add kamera. Habis add, saya memasukkan kamera saya. Dan saya pilih kameranya. Saya ada banyak kamera Bapak Ibu, terhubung semua. Saya gunakan general kamera. Dan saya oke. Muncul kamera saya. Oh, kamera ini masih ada latar belakang hijau punya saya. Gimana saya hilangkannya? Untuk menghilangkannya Bapak Ibu klik ini. Klik ini, otomatis muncul di layar tempat edit. Lalu Bapak Ibu klik bintang gerigi ini. Lalu Bapak Ibu masuk ke color key. Apa gunanya? Untuk hilangkan warna hijau. Color key, baru ulangi supaya gampang. Klik ini untuk pilih warna mana yang mau dihilangkan. Klik, Bapak Ibu pilih ini. Warna hijau ini sudah termasuk, sudah muncul. Bapak Ibu klik Chrome, lalu Bapak Ibu kasih masuk supaya hilang semua, sampai hilang. Nah, ini sudah pas, otomatis sudah hilang. Jadi tidak ada layar lagi. Lalu bagaimana cara saya untuk melakukan share screen-nya? Bapak Ibu harus memilih dulu virtual set. Ini dia, ulangi, add input, virtual set. Pilih virtual set. Nah, pilih nomor ini, virtual set 9B left. Pilih ini yang lebih sederhana, baru oke. Ketika sudah oke, sudah muncul sebenarnya. Sudah muncul. Loh, tapi mukaku nggak ada. Caranya adalah, tolong lihat, saya punya mouse, setup. Setup, ini A yang harus diganti dengan video kita, kamera kita, A yang harus diganti. Kita pilih A, talent A. Apa yang mau diisi? General webcam. Nah, udah muncul. Lalu kita geser dia supaya tidak terlalu menghalangi. Dia ada di sini misalnya. Di satu ini,
tempat untuk tampilkan, tempat untuk menampilkan, supaya materi kita muncul di sini dan dia harus ditampilkan. Caranya gimana? Bapak Ibu add input lagi. Setelah itu pilih PowerPoint. Sudah. Lalu Bapak Ibu pilih pelayanan firman tadi kan. Saya klik. Lalu kemudian saya oke. Dia akan proses dulu. Sudah muncul. So sudah ada dia di sini. Lalu bagaimana supaya muncul di nomor 1 ini? Pilih setup tadi, setup tadi. Lalu pilih angka 1, screen 1. Lalu pilih PowerPoint. Dia sudah muncul. Sudah, tinggal Bapak Ibu kemudian klik. Pindahkan dia ke layar. Dia sudah muncul. Hasilnya bagaimana? Saya akan tunjukkan hasilnya, tapi sebentar kita setting dulu kameranya supaya dia berpindah-pindah Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Yang ini misalnya bergerak-gerak ini kita ganti klik kanan. Di layar ini kita ganti klik. Jadi ini klik kanan. Lalu kita atur supaya ini cuma muncul PowerPoint tok. Kita oke. Kalau yang ini kita klik kanan supaya cuma muncul wajah doang, wajah kita saja. Oke. Lalu gimana caranya? Saya lagi presentasi, tolong lihat layar sini, layar yang 1. Ini saya sedang presentasi. Saya klik di sini untuk pindah-pindahin. Lihat, saya klik untuk pindah-pindahin. Oh, kurang besar, orang nggak bisa lihat. Bapak Ibu langsung ke kamera. Ini kamera, sambil klik-klik Bapak Ibu tekan ini. Saya hilang, presentasi saja yang muncul. Oke, sudah. Oh, sudah aman, ini sudah jadi. Sekarang bagaimana supaya dia muncul di Zoom kita? Sudah atur, jangan lupa klik eksternal. Ini nah, eksternal, klik eksternal. Ketika Bapak Ibu klik eksternal, maka layar ini sudah bisa dipakai. Layar ini sudah pasti sudah bisa dipakai. Mari kita buktikan. Saya menuju ke Zoom Meeting. Saya kemudian hidupkan kamera. Gimana saya pilih kamera? Bapak Ibu harus pilih vMix. Cari kamera yang ada vMix. Nah, ini kamera vMix. Saya terlihat lebih besar. Lalu saya sedang presentasi. Nah, supaya kemudian presentasi saya muncul, saya klik perpindahannya. Dia akan muncul seperti ini. Jadinya seperti ini. Padahal Bapak Ibu tidak share screen, tapi layarnya akan muncul. Bagaimana pindahkan? Tinggal pindah-pindahin aja di sini. Otomatis di layar akan muncul ini. Semua akan muncul di sini. Tidak perlu share screen. Kenapa? Bermanfaat banget bagi orang yang memiliki jumlah kekuatan internet yang sedikit. Dia nggak perlu share screen. Dia cuma pakai kameranya. Dan di Zoom Meeting akan muncul ini. Ini sudah. Kamera saya berubah jadi ini. Karena saya tidak share screen. Atau misalnya saya play aja. Saya langsung bermain. Lihat. Dia akan muncul semua. Saya tidak share screen, tapi muncul gambar-gambar seperti ini, hasil-hasil presentasi saya, dan saya tinggal ngomong doang. Orang melihat kamera saya, tidak perlu melakukan share screen. Tujuannya untuk menghindari penggunaan internet yang terlalu berlebihan. Kemudian Bapak Ibu, ada satu juga hal yang tidak kalah penting yang bisa Bapak Ibu lakukan, yaitu kamera saya tidak maksimal. Kamera saya rusak. Saya tidak punya kamera yang cukup baik. Lalu bagaimana saya bisa share kamera saya supaya jadi bagus? Apa yang harus saya buat? Apa yang harus saya kerjakan supaya kamera saya menjadi lebih baik? Yang Bapak Ibu harus buat, yang Bapak Ibu harus kerjakan adalah Bapak Ibu secara khusus mendownload aplikasi
di Android, handphone Android maupun iOS. Apakah nama aplikasinya? Ini dia. Tulis aja Oppo Cam. Lalu silakan install di handphone masing-masing. Setelah ini selesai, Bapak Ibu jangan lupa juga untuk menuju ke link khusus untuk mendownload softwarenya. Apa nama softwarenya? Ada di sini. Ini Bapak Ibu. Untuk mendownload dia, ketik aja Elgato, inilah elgato.com, baru download. Apa gunanya? Untuk diinstal di komputer. Bapak Ibu pilih Epocom, lalu Bapak Ibu pilih Windows. Setelah selesai, ini di laptop ya, Bapak Ibu download. Tadi Bapak Ibu sudah mendownload dan menginstal, Bapak Ibu sudah mendownload dan menginstal yang ada di handphone. Ketika saya download dan install di handphone, dia akan jadi seperti ini. Itu ada Oppocom, akan terlihat. Itu Oppocom yang ada gambar kamera tuh. Itu ada Oppocom. Setelah itu sudah ada di sini, Bapak Ibu ke laptop untuk mendownload ini. Nina, download, start download, seterusnya. Kalau sudah terdownload, sudah. Itu sudah masuk aplikasinya. Jangan Bapak Ibu cari laptop lagi. Mana saya punya hasil install? Nggak usah. Bapak Ibu setelah masuk, Bapak Ibu lakukan penginstalan seperti biasa. Silakan diinstal hasil downloadnya itu Bapak Ibu install. Ya, ada di sini nih. Diinstal seperti biasa, terus yes aja semua sampai selesai. Saya sudah install, jadi saya nggak boleh. Setelah selesai, Bapak Ibu sudah memiliki Oppocom di kamera. Sekarang bagaimana saya menghidupkan kamera saya? Perhatikan Bapak Ibu. Bapak Ibu klik Oppocomnya. Nggak kelihatannya. Ini itu ada Oppocom yang ini. Saya klik. Dia langsung terhubung otomatis. Ketika terhubung, oh sudah ada kamera saya, maka saya akan taruh dia di belakang seperti ini. Lalu sekarang saya setting, masuk ke kamera, saya pilih jenis kamera. Ini dia sudah ada Oppocom. Saya klik, sudah, saya ada. Ini kamera saya. Kalau tinggal hilangkan virtual backgroundnya, akan kelihatan gambar asli saya. Ada di sini. Jadi kameranya pakai kamera handphone. Tinggal Bapak Ibu menggunakan ini. Saya punya dua kamera. Yang ini. Oh, ada gambar istri saya. So, tiba-tiba. Jadi bisa. Dan kemudian tidak perlu ganti handphone karena sudah memiliki kamera handphonenya. Tidak perlu ganti laptop karena punya kamera handphone yang jauh lebih baik. Kembali ke kamera biasa. Saya kira demikian Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati kita sekalian.